Kita yang masih bertahan hidup saat ini akan mengalami tahapan perkembangan melalui fase yang cukup panjang, semenjak dilahirkan sampai kematian. Fase dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia tua. Tak terasa, kaki ini sudah cukup jauh berjalan, menapaki jalan kehidupan dengan berbagai rintangan dan halangan yang dihadapi. Tak terasa, dahulunya dunia ingin ditaklukkan sampai puncak tertinggi gunung, atau diselami sampai laut terdalam, serta diseberangi sampai samudra terluas. Tak terasa, perasaan itu sudah memudar dengan sendirinya, seiring bertambahnya usia dalam hitungan jumlah yang semakin bertambah. Kecuali orang-orang yang ditakdirkan ajalnya menjemput terlebih dahulu. Mereka tidak akan melewati semua tahapan kehidupan ini. Semua fase akan dilewati manusia tanpa mampu menolak dan menundanya, karena sudah merupakan sunatullah, dan tidak akan ada seorang pun yang berada pada satu fase kehidupan terus-menerus. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan, supaya kamu sampai kepada usia dewasa, lalu usia tua. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Dengan demikian, agar kamu sampai kepada ajal yang ditentukan, agar kamu memahaminya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 40-67. Masa muda dan dewasa merupakan fase terpenting dalam perkembangan kehidupan manusia. Seperti kata orang bijak, jika tidak bisa berada pada kemuliaan di bumi di hari muda, tak akan mulia hidup sampai di hari tua. Untuk kita ingat saja, setiap nyawa akan diminta pertanggungjawaban selama fase kehidupan yang telah dilewati. Tak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanya 4 perkara. Umur yang dihabiskan untuk apa? Masa muda dipergunakan untuk apa? Harta yang diperoleh dari mana dan kemana dibelanjakan? Tentang ilmu, sudahkah diamalkan? Hadis riwayat At-Tirmizi. Fase usia tua juga suatu keistimewaan. Sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah menciptakan kamu, lalu mewafatkanmu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Jadi, biar tidak pikun, jagalah usia itu dengan berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang banyak, bukan merecoki orang, amalan orang, dan hal-hal yang dirasa tidak penting dalam hidup. Sungguh keterlaluan orang-orang yang memasuki usia tua namun masih melakukan hal-hal yang di luar batas. Allah tidak akan menerima dalih seseorang sesudah dia memanjangkan usianya hingga 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang berdoa agar dipanjangkan umurnya, namun enggan menjadi tua. Rambut disemir, kulit diregang, gaya tetap setelan muda belia. Banyak juga yang ingin matang dan dewasa, namun enggan berusia menua. Padahal
kelahiran dan kematian, muda menjadi tua, sesuatu yang harus dilewati bagi yang hidup. Tidak bisa ditangkal maupun dicegah, semua pasti dilewati. Menjadi tua bukanlah aib, momen untuk bersyukur. Bukankah hal terhebat dalam hidup ini saat usia bertambah, kita tidak kehilangan masa-masa kebaikan yang dilalui? Sokrates pernah belajar musik di usia senjanya. Saat ditanya orang-orang, apakah dia tidak malu belajar di usia tua? Jawabnya, "Aku merasa lebih malu menjadi orang bodoh di masa tuaku." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.